dosen di Universitas Udayana Bali. Jadi ini kita mendatangkan narasumber dari Pulau Dewata. Jadi mungkin makanannya berbeda juga ya Bapak ya dari di sini ya. Mungkin bisa cerita-cerita Pak. Kalau di Bali itu makanan fermentasinya apa? Nanti akan disampaikan oleh Pak Sujaya. Baik, sekali lagi mohon kerjasama Bapak Ibu semua untuk dapat mematikan fitur mikrofon selama kuliah berlangsung. Baik, Pak Sujaya, silahkan bisa dimulai. Silahkan Pak Sujaya. Ya, masih cari filenya, Mbak. Oke, ya. Sambil menunggu, selamat pagi Mbak Atun. Selamat pagi Prof. Endang ya, guru dan senior saya ya. Jadi pertama tentu, bisa didengar Mbak ya? Bisa Pak. Ya, jadi pertama-tama terima kasih saya ucapkan pada Prof. Endang, kemudian Pusat Penganan Gizi dan khususnya adalah PUI Probiotik ya, dan aplikasi PUI Probiotik. Ya, PUI Probiotik. Nah, pagi hari ini kita, dan selamat pagi kepada semua para peserta webinar. Jadi pagi ini kita akan bersama-sama untuk saling belajar ya. Ini salah bukan ini slide-nya. Salah saking banyaknya. Maaf, mana dia ya? Ya tidak apa-apa Pak. Ya, saya cari dulu. Ya, ini dia ini. Banyak versi soalnya selalu diedit setiap saya dapat kesempatan tak perbaiki. Jadi banyak sekali versinya. Sehingga mudah-mudahan ini yang benar ya. Jadi hari ini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf pada Prof. Endang ya. Jadi saya yang mendahului. Jadi beliau sangat berbaik hati, sopan dan rendah hati ya. Karena sebenarnya sopan, rendah hati, baik hati ya. Suka menabung lagi ya. Menabung pangkal kaya. Suka menabung. Jadi sebenarnya mungkin sebagian atau bahkan hampir semua dari apa yang saya akan sampaikan sudah ada di slide-nya Prof. Endang. Jadi beliau memberikan kesempatan kepada saya supaya beliau bisa menyampaikan yang belum saya sampaikan. Kan pasti ada di sana, nanti dipilih-pilih saja. Tuh. Jadi saya sebenarnya tidak begitu banyak paham tentang makanan terfermentasi. Sebenarnya pakar dan track record-nya ada di Prof. Endang Bu Tias ya. Jadi beliau ingin berbagi, ingin menyuruh saya untuk belajar lebih banyak, sehingga saya harus baca dan sebagainya ya. Kemudian melihat-lihat apa yang telah saya lakukan, terutama yang terkait dengan makanan fermentasi, walaupun itu sudah jauh beberapa, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan nanti ada 3 hal, karena ini temanya adalah prebiotik dan makanan terfermentasi, harus ada yang sedikit nyangkut bau-baunya probiotik, bau-baunya makanan fermentasi. Jadi apa yang akan saya sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa bagaimana pangan tradisional atau pangan terfermentasi indigenis yang ada di Indonesia itu, bahkan di dunia adalah salah satu sumber probiotik. Yang kedua adalah karena kita membuat makanan sebagai salah satu media atau cara untuk mendeliver ya, menyampaikan probiotik kepada manusia, maka saya coba menyampaikan rasionalisasi dalam mengembangkan probiotik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan produk pangan ya yang mengandung probiotik untuk tujuan kesehatan. Itu jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, semoga waktunya tidak terlalu banyak nanti. Nah, kemudian saya ingin meng-highlight terutama kepada adik-adik mahasiswa ya. Kebetulan kalau Prof. Endang, kelas Prof. Endang mungkin ini sudah jauh tertinggal ya. Pada adik-adik mahasiswa, adik-adik hari ini akan saya ajak untuk
mengingatkan memori kita ke beberapa puluh tahun, mungkin ke 1 abad yang lalu ya. Kita akan coba melihat milestone perkembangan penelitian pangan terfermentasi di Indonesia mulai dari awal tahun 1900 sampai saat ini. Tadi ini bukunya Sten Kraus ya, temannya Prof. Endang ini sudah lama, sekarang sudah ada edisi yang terbaru. Namun ada 4 kelompok pangan fermentasi secara endogenous yang ada di permukaan bumi ini. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan pangan yang merupakan bahan pangan sebagai pengganti dagingnya. Yang paling monumental atau paling terkenal adalah tempe di Indonesia. Kemudian kelompok yang kedua adalah pangan endogenous terfermentasi yang melibatkan proses pengasaman. Jadi melibatkan proses pengasaman untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi bisa dengan menggunakan, contohnya adalah sayur asin ya, asinan Bogor ya, yang terfermentasi, kimchi, kemudian sukimono di Jepang yang sangat terkenal. Kemudian yang ketiga adalah ada makanan terfermentasi endogenous yang melibatkan fermentasi alkalain. Jadi adik-adik mungkin agak aneh bagi adik-adik ini, ada ternyata makanan fermentasi yang pH-nya basa loh. Yang pH-nya basa lebih besar dari 7. Nah ini adalah contohnya adalah yang paling terkenal adalah natto ya. Untuk adik-adik yang sudah pernah melihat, natto itu adalah biji kedelai yang difermentasi, kemudian mempunyai lapisan seperti eksopolisakarida yang bisa kalau tambah sukrosa bisa seperti benang ya, ditarik panjang sekali. Nah kemudian yang berikutnya adalah, dan baunya tidak enak sama sekali ya. Kalau baunya tidak enak, tapi rasanya gurih ya, karena dia mengandung poliglutamat. Kemudian yang di Bali ada namanya serai kedelai ya, jadi terasi yang dibuat dari kedelai yang terfermentasi. Itu juga salah satu contohnya yang ada di Bali. Kemudian yang ketiga adalah yang 4 endogenous fermented food in which ethanol is the major product. Ini mungkin sudah umum, jadi fermentasi minuman beralkohol ya. Ada arak di Bali dan beram, kemudian ada cap tikus di Manado ya, kemudian ada sofi, jadi fermentasi tuak dari lontar, tuak lontar untuk membuat alkohol ada di Indonesia bagian timur umumnya. Nah kemudian yang terakhir adalah fermentasi amino asid atau asam amino atau peptida. Jadi ini contohnya adalah kita mengenal kecap, kita mengenal miso, kita mengenal tauco di Indonesia. Nah ini adalah contoh-contoh bahan makanan atau kelompok bahan makanan tergantung yang dikelompokkan menurut tipe atau jenis fermentasi. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa adik-adik bahwa penelitian produk atau makanan terfermentasi di Indonesia itu menurut jejak digital dan catatan sejarah itu sudah dimulai tahun 1895 yang saya warna kuning paling bawah ini. Nah ini walaupun bahasanya tidak saya pahami, tidak dimengerti, tapi ini adalah terkait dengan fermentasi arak. Jadi fermentasi tradisional yang pertama kali di dunia ini adalah fermentasi alkohol, fermentasi arak. Walaupun di sana fermentasi arak, sebelum dia jadi arak adalah fermentasi gula asam, etanol ya. Arak kan gula campuran larutan asam dan mengandung etanol, kemudian etanolnya disuling menjadilah dia arak. Nah kemudian tahun 1896 sudah diteliti yang aspergillus di Java ya, di Pulau Jawa. Ini mungkin pada saat penjajahan Belanda ini terjadinya. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang paling monumental adalah penelitian yang dilakukan oleh Heseltine ini ya, yang paling atas yang terkait dengan investigasi tentang jamur tempe di Indonesia. Jadi dari sini adik-adik sebenarnya sudah harus merasa berbangga bahwa Indonesia itu adalah laboratorium alami yang sudah banyak diteliti sejak dari abad 19 sampai ke abad ke-21 ini masih terus banyak diteliti dan belum tuntas diteliti. Jadi ini tantangan bagi adik-adik ya. Kemudian tahun 1900 ini Mucorrhoea ini adalah sekarang sudah ditransformasi menjadi Amylomyces ruxi. Jadi Amylomyces ruxia ini adalah jamur kapang amilolitik yang hanya merupakan satu genus terdiri dari satu spesies yang adanya di ragi tape dan ragi-ragi tape sejenis di
Asia Tenggara, atau Chinese namanya starter Cina ya. Itu adalah Mucor ruchia. Nah itu adalah dari awal perkembangan adalah fermentasi ini. Nah kemudian kalau kita lihat milestone-nya, ini versi Sujaya ya. Ini versi Pak Sujaya, bukan versi resmi ya. Nah versinya Pak Sujaya adalah dari tadi itu bahwa pada tahun sampai dengan tahun 1900-an orang itu meneliti fungsi pangan unik di Indonesia yang umumnya diproduksi menggunakan yang fokus pada saat itu adalah kapang dan yeast. Sehingga data yang terdokumentasi adalah data kapang dan yeast yang ada di tempe dan di ragi tape, fungi and yeast. Nah ini yang paling terkenal meneliti adalah hasil Haseltine'nya dengan bukunya The Millennial of Fungi, kalau ada baca bukunya. Kemudian ada Sten Krause itu sering sekali datang ke Jogja, saya percaya itu. Ini menulis buku yang sangat terkenal yang namanya Indigenous Traditional Fermented Food yang sudah berkali-kali edisinya. Nah kemudian setelah pada tahun 1900-an ini hanya pada menentukan bahwa prinsipal mikroorganisme atau organisme utama untuk membentuk produk fermentasi itu adalah fungi dan yeast. Karena pada saat itu Indonesia adalah negara yang miskin, tapi kenapa dia gizinya cukup baik? Karena banyak makan tempe ternyata katanya pada saat itu. Nah kemudian yang lebih modern lagi adalah ini temannya Prof. Endang ya, Prof. Haushofer ini dari Jerman. Sekarang dia kalau tidak salah terakhir saya dengar ada di Korea atau di Taiwan yang banyak meneliti tentang produk pangan di Indonesia juga ya. Ini mahasiswanya banyak di Indonesia ini Pak Haushofer ini banyak sekali punya mahasiswa, ada Pak Wijaya di Unsri ya, sering datang ke Jogja juga. Kemudian beliau ini adalah sudah mulai meneliti terkait dengan di samping yeast dan fungi juga ada peranan bakteri yang kita sebut dengan bakteri asam laktat. Sehingga buku yang ditulis oleh orang ini atau ahli ini yang gimana Mbak? Videonya di-off-kan aja ya. Ya, ya, oke. Ya, oke. Biar nggak kelihatan ya. Ya. Bukan. Oke, ya. Haushofer. Jadi di sana dia sudah yang kita sebut dengan industrialisasi tradisional indigenous fermented food itu salah satu kontributor adalah Pak Haushofer ini. Jadi ada dari tahun 1900 ini ada dua ahli ini, kemudian yang berikutnya adalah yang cukup monumental adalah ini Pak Dr. Michio Kosaki, ini temannya Bu Prof. Endang dan Prof. Kapti Rahayu yang ada di Tokyo pada saat itu. Dia menulis terkait dengan bagaimana manual untuk mengisolasi dan mengidentifikasi lactobacillus bakteri asam laktat. Dan banyak sekali muridnya di Indonesia beliau ini. Walaupun ahli lain juga ada, tapi yang paling banyak kontribusi yang terhadap bakteri asam laktat mungkin beliau ini, dan salah satu adalah yang kalau tidak salah Profesor Komagata ya, bekas Profesor Kapti dan Prof. Rahayu. Nah kemudian setelah itu barulah kita masuk ke era di Dabat tahun 2000 sampai saat ini. Ini adalah salah duo Rahayu ya. Duo Rahayu itu adalah duo Rahayu hebat dari Yogyakarta ya. Jadi orang yang sangat saya hormati dan segani adalah Prof. Kapti dan Prof. Endang Sutrisati Rahayu ya. Bos kita saat ini. Beliau adalah mulai menginisiasi bagaimana kita dari sudut pandang lain terkait tidak hanya untuk produk pangan fermentasi tetapi juga untuk fungsionality dan bioprocessing. Kita baru mulai dari sini sekarang. Jadi ini saya ceritakan supaya adik-adik atau mahasiswa itu paham bahwa perjalanan penelitian produk terfermentasi di Indonesia itu sudah dari penjajahan Belanda. Dari penjajahan Belanda sampai saat ini masih relevan untuk dilakukan dan masih sangat perlu untuk dilakukan. Nah, terkait dengan bakteri asam laktat, jadi saya sedikit sampaikan bahwa umumnya bakteri asam laktat itu menyukai produk fermentasi yang rasanya asam, manis, dan beraroma alkohol atau berbau alkohol.
Jadi trio kalau kita lihat tadi adalah yang awalnya adalah fungi, maka 3 komponen mikrobial yang hampir dipastikan ada di lingkungan secara endogenes adalah 3 hal. Jadi ada fungi, kemudian ada membentuk rasa manisnya, kemudian ada bakteri asam laktat atau bakteri pembentuk asam yang tumbuh, barulah tumbuhnya yeast. Sehingga suksesinya adalah amilolitik, kemudian dia acid producing, kemudian baru ethanol fermentation. Jadi ini yang dikenal dengan yang kita kenal kalau di Jepang namanya Yamahaimoto. Jadi pertumbuhan mikroorganisme secara bergradiasi, secara bergiliran, mulai di pemecahan karbohidrat, kemudian pembentukan rasa asam oleh bakteri asam laktat umumnya, kemudian baru terjadi pertumbuhan yeast oleh Saccharomyces. Nah, masing-masing mikroba ini mempunyai role. Jadi dia mempunyai role untuk menurunkan pH ya, umumnya pada bakteri asam laktat. Kemudian setelah pH-nya turun, barulah tumbuh Saccharomyces, karena Saccharomyces menyukai rasa pH yang agak rendah. Nah, tetapi ada juga bakteri asam laktat yang tumbuh di tempat-tempat lainnya. Tidak hanya di daerah yang rasa asin manis beraroma alkohol, tetapi Lactobacillus juga bisa tumbuh di tempat lainnya. Misalkan biji-bijian. Itu yang kita sebut sekarang adalah yang kita sebut dengan Sporolactobacilli. Mungkin terminologinya sekarang adalah berbeda ya. Sudah klasifikasi penamaannya sudah baru saja diperbarui. Nah, Sporolactobacilli ini adalah bacillus yang dapat memproduksi asam. Di bacillus itu ada 2 ya. Yang tadi adalah bacillus yang dapat memfermentasi kedelai menjadi natto, adalah fermentasi basa, alkaline. Kemudian bacillus yang membentuk asam, yang kita sebut dengan Bacillus coagulans. Dan ini banyak sekali digunakan untuk probiotik ya. Karena apa? Karena kalau dia sudah bacillus, dia membentuk spora, kemudian sporanya kita makan ya, sehingga akan pasti mencapai saluran pencernaan bagian bawah ya. Dia sangat tahan terhadap terhadap bile, terhadap asam dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu sekarang mulailah bahwa dimanfaatkan bakteri asam laktat itu di dalam kebutuhan industri, baik industri pangan maupun untuk tujuan kesehatan. Nah, kontribusi dari pangan fermentasi secara tradisional itu kita lihat di berbagai negara. Ini salah satu yang dipublish di jurnal Nutrien mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, sudah lama ya. Bahwa pada saat itu datanya adalah bahwa penduduk Indonesia itu mengonsumsi hampir 18 kg per orang tempe per tahun ya. Jadi banyak sekali konsumsinya. Jadi konsumsi tempe di Indonesia itu 18 kilo loh per orang per tahun, katanya menurut saat itu. Datanya ini benar apa enggak ya? Kemudian di negara-negara lain juga. Nah, jadi tergantung dari negaranya. Jadi kalau di Jerman itu konsumsi birnya 106 liter. Kalau di Cina, di Korea konsumsi kimchinya 22 kilo. Kalau di Jepang setiap orang minum miso setiap pagi yang konsumsinya rata-rata 7 kg per hari dan seterusnya. Jadi konsumsi produk pangan fermentasi ini memegang peranan penting di dalam pemenuhan nutrisi dari penduduk di tempat-tempat tersebut ya. Nah, sekarang kita coba lihat bakteri asam laktat pada pangan fermentasi di Indonesia. Ini salah satu ya. Ada salah satu lagi yang sangat bagus adalah yang dipublikasi oleh Prof. Prisia ya. Yang dipublikasi oleh Prof. Prisia itu adalah bakteri asam laktat yang ada di berbagai jenis produk pangan Indonesia. Termasuk sistem identifikasinya ya. Mau menggunakan sistem yang zaman dulu itu dari sistem cell wall ya, ada asam isodiamino-familic acid dan lain sebagainya. Kemudian termasuk safety dari produksi jenis tipe dari asam laktat ya. Ada L plus lactic acid, kemudian ada DL lactic acid, kemudian D minus lactic acid. Itu sudah dilakukan oleh Prof. Endang sejak dulu kala ya. Namun ini salah satu lagi adalah review yang dilakukan oleh Prof. Lilis dari IPB. Nah, bedanya adalah bahwa kalau pada zaman Prof. Endang kita hanya baru menentukan jenis bakterinya,
kemudian konservasi dia di pengawetan bakterinya, dan role atau peranan apa yang dipegang oleh bakteri asam laktat tersebut pada makanan tradisional tersebut. Tetapi yang dikumpulkan oleh Prof. Lilis ini terkait dengan aspek fungsionalitinya. Di mana saya taruh ya? Di belakang ada nanti ada di belakang. Sabar sebentar ya. Saya salah menaruh urutannya. Maksudnya sekuen slide-nya belum saya atur dengan baik ya. Sehingga ini juga jenisnya ya. Jadi laktik acid laktik acid atau bakteri asam laktat yang ada di berbagai jenis makanan tradisional di Indonesia ya. Termasuk di tempe juga katanya ditemukan ya, ada Bacillus fermentum, Plantarum, Phantoscius, Confusa dan lain sebagainya. Jadi bahwa adik-adik sekalian, bahwa jenis bahan makanan fermentasi tertentu ada yang didominasi oleh jenis mikroorganisme atau laktik acid bakteria yang tertentu. Namun demikian, dari pengalaman saya meneliti bakteri asam laktat, sepertinya ada bakteri asam laktat yang sangat menyukai lingkungan Indonesia yang hangat. Jadi contohnya adalah Pediococcus adalah kelompok mikroorganisme atau jenis bal yang banyak sekali ditemukan di berbagai jenis makanan fermentasi di Indonesia. Jadi tidak hanya sayur asin ya, Pediococcus mana di sini. Di sini nggak ditemukan ya. Kemudian di di tempoyak, di sana ada Pediococcus acidilactici. Kemudian di Mandai ada Pediococcus pentoscius dan lain sebagainya. Banyak sekali kelompok Pediococcus. Jadi kelompok Pediococcus dan Lactobacillus itu adalah sepertinya bakteri dominan yang banyak ada di jenis-jenis makanan fermentasi di Indonesia. Nah, dua produk yang paling terkenal di dunia yang ada di Indonesia terkait dengan makanan tradisional fermentasi adalah tempe dan ragi tape atau tape ketan. Nah, awal penelitian terkait dengan ragi tape dan tape itu, dan beram, kalau ada di Bali, beram dan arak itu adalah terkait dengan panci. Sehingga kita pada saat itu bersama dengan Bu Endang dan Prof. Punita pada tahun berapa itu? Rupanya gimana cara mengetahui? 20 tahun yang lalu, kita fokus pada jenis-jenis mikroorganisme atau bakteri asam laktat yang ada di makanan tradisional di hampir di seluruh Asia pada saat itu ya. Sehingga pada saat itu berdirilah yang kita sebut dengan AFLAB, Asian Federation for Lactic Acid Bacteria, yang salah satu pionirnya adalah Prof. Endang. Jadi pada saat itu kita meneliti di ragi tape dan beram Bali itu ternyata ada 4 yang utama, Weissella confusa, Pediococcus pentoscius, Enterococcus faecium, dan Lactobacillus purgatus. Itu adalah prokaryotanya, bakterinya. Kemudian fungi dan yeastnya tentu sudah banyak diteliti, cuman terjadi perubahan nama yang baru ya. Misalkan Saccharomycosis diganti menjadi Endomycosis itu. Jadi kapang dan yeastnya tetap kita temukan Amylomyces rhuxia dan Endomycosis fibrigera. Itu adalah komponen yeast dan fungi yang utama ada di ragi tape. Nah, kemudian di Bali juga ada produk yang sangat tradisional yang masih saat ini dipertahankan karena ini erat kaitannya dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kita sebut dengan ethnic food, yaitu makanan yang berasosiasi dengan culture dan budaya setempat ya. Di Bali kita selalu membuat urutan atau sosis terfermentasi ini. Kenapa orang Bali buat ini? Karena orang Bali itu kalau setiap galungan daging itu harus diawetkan. Jadi galungan dan kuningan itu jaraknya 10 hari. Sehingga kita motong babinya di galungan. Jadi supaya dia tahan 10 hari, masyarakat Bali mengawetkan dengan memasukkannya ke dalam saluran pencernaan babi. Yang kita sebut dengan urutan atau sosis. Kemudian dia difermentasi menjadilah urutan Bali ya, yang terfermentasi. Nah, karena dia adalah ditambahkan bumbu di mana ada penggunaan garam yang cukup banyak ya, sehingga dia menjadi lingkungan yang sangat selektif untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Yang juga asal muasal dari awalnya mungkin
berada di saluran pencernaan atau di usus babi yang dipakai untuk memfermentasi. Sehingga dia secara tidak sengaja sudah diinokulasi dengan bakteri asam laktat. Jadi yang ada ditemukan itu adalah ada 3 yang utama. Jadi Lactobacillus plantarum, kemudian Pediococcus acidilactici, dan Lactobacillus parsimeniis. Jadi ini tumbuh secara bergantian. Plantarum dan Pediococcus, awalnya Micrococcus, ya banyak juga Micrococcus yang bukan bal itu tumbuh, kemudian tumbuh bal, Micrococcusnya mati, kemudian tumbuhlah Lactobacillus plantarum, asam yang sangat tinggi, asam sangat rendah pH-nya, kemudian akhirnya didominasi oleh Lactobacillus parsimeniis. Sehingga kita pada saat itu telah mengembangkan starter untuk membuat urutan Bali yang terdiri dari Pediococcus acidilactici penghasil bakteriosin dan Lactobacillus plantarum yang mempunyai aktivitas proteolitik yang tinggi. Sehingga urutan yang dihasilkan itu rasanya enak ya, enak dan aman. Nah, kemudian ini salah satu yang diisolasi oleh mahasiswa kami dulu yang beberapa tahun yang lalu, bahwa di aren yang ada di Sulawesi Utara ya, ini namanya Buena Pinaria namanya. Dari dia tamat tahun 2017 yang menemukan bahwa salah satu Lactobacillus casei yang diisolasi dari aren itu dapat memproduksi hetero EPS. Jadi hetero exopolysaccharida sangat sulit ditemukan. Jadi exopolysaccharida yang mempunyai monomer fruktosa dan glukosa itu sangat sulit ditemukan. Sehingga pada waktu itu ditemukan yang monomernya adalah glukosa dan fruktosa, sehingga dia kemungkinan mempunyai potensi prebiotik yang sangat bagus ya. Karena prebiotik saat ini kan inulin dan fructooligosacharida itu kan dibuat dari fructooligosacharida kan dibuat dari inulin ya. Yang monomernya adalah fruktosa. Jadi sulit menemukan secara alamiah yang oligosacharida yang monomernya fruktosa selain inulinnya. Nah, kemudian kita juga meneliti beberapa terkait dengan susu dan produk terkaitnya. Jadi susu kuda Sumbawa ya, pada saat awal perkembangannya kan susu kuda liar disebutnya, supaya yang minum menjadi kuat dan liar. Kemudian kita meneliti menemukan banyak sekali Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus reuteri. Kemudian kita juga meneliti susu kambing ya, kambing Etawa. Jadi kita temukan 2 strain yang sangat penting, Lactobacillus paracasei dan rhamnosus yang mempunyai aktivitas yang mempunyai aktivitas sitotoksik pada sel HeLa. Jadi kita telah lakukan tahun lalu ini sitotoksik pada sel HeLa itu kenapa? Karena ini kita akan digunakan untuk dose. Sekarang kan para gadis untuk melindungi kesehatan saluran kemih atau organ intimnya itu kan menggunakan banyak pembersih ya. Jadi pembersih dose itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah di dunia, di Indonesia umum pada remaja adalah kanker serviknya. Jadi kita gunakan model kanker serviks yang kita sebut sel HeLa, kemudian kita inokulasi atau kita gunakan postbiotik daripada Lactobacillus paracasei dan rhamnosus ini. Ternyata dia secara signifikan dapat membunuh sel HeLa. Jadi sitotoksiknya sangat tinggi ya. Jadi bagus untuk mencuci organ intim sehingga anak-anak remaja wanita kesehatan organ intim terjamin dan terbebas dari kanker serviks. Kemudian susu sapi Bali juga ya. Susu sapi Bali sangat sulit didapatkan. Sangat sulit untuk memerah susu sapi Bali. Kita dapatkan Pediococcus benthosasius dan Lactococcus lactis ada di sana. Nah, ini yang saya ceritakan bahwa potensi kesehatan probiotik dari Lactobacillus yang kita koleksi itu ada yang LBB, F60 dan F213 ini adalah hepatoprotektan. Jadi dia seperti modelnya gut liver axis. Jadi kalau orang kena Toxoplasma gondii yang sangat virulen, yang sangat ganas ini, maka minum probiotik F213 dan FBB60 ini hampir sirna Toxoplasma gondii di hati. Jadi kita 2 tahun lalu kita temukan ini gut liver axis melalui proses yang kita sebut dengan mendown regulasi atau deregulasi daripada
cytokine inflamasi TNF-alpha. Kemudian ini ditemukan oleh kelompok dari Obi Hiro ya, mungkin Desi ada di sini. Dia menemukan bahwa Lactobacillus rhamnosus FSMM 15 dan 26 ini adalah memproduksi protein yang dapat menghambat pelekatan pada laminin ya. Jadi laminin binding properties secara in vitro ya. Kemudian Bacillus confusa ini kita dapat temukan dia baru saja kita temukan meningkatkan lumen integrity oleh Dr. Dwi ya, sudah dipublish beberapa bulan yang lalu. Jadi dia secara signifikan dapat meningkatkan ekspresi protein T-junction, ZO1 ya, zonula protein yang dapat meningkatkan integritas saluran pencernaan. Kemudian seperti tadi GMA38 dan EPP26 ini adalah sitotoksik pada selula untuk kanker serviks. Kemudian EPB22 ini adalah antioksidatif dulur kolesterol pada hewan coba ya. Kemudian satu-satunya yang sudah kita coba adalah F213. F312 ini kita baru saja coba untuk human trial ya. Jadi tidak banyak yang bisa saya coba sharing kepada kawan dan adik-adik sekalian terkait dengan sejauh mana penelitian yang sudah kita lakukan karena human trialnya sangat terbatas ya. Baru satu produk yang masuk ke clinical trial. Nah ini yang masih utang tadi ya, yang ditemukan oleh Prof. Lilis adalah di tempoyak itu ada yang bile and acid tolerant, able to conjugate sodium taurofolate ya. Ini sangat penting properties untuk penurun kolesterol. Kemudian plantarum pada mandai sama ya. Jadi ini salah satu potensi-potensi dari Lactobacillus lokal yang diisolasi di Indonesia untuk digunakan untuk kebutuhan pada pangan fermentasi dan functionality. Nah sekarang setelah kita mengumpulkan berbagai jenis strain, maka kita harus dapat mengembangkan probiotik atau dapat memberikan kepada manusia. Nah rasionalisasi dalam pengembangan probiotik ini ada 3. Jadi kalau kita lihat dari perspektif industri itu adalah pertama kali harus health benefitnya harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian setelah health benefitnya terdokumentasi dengan baik, maka bagaimana strain itu dicoba untuk dikembangkan menjadi sebuah produk sehingga dia mampu diberikan kepada manusia. Sehingga aspek-aspeknya adalah aspek safety, aspek genetik harus stabil, kemudian ability to produce at large scale. Jadi jangan-jangan strain yang kita kembangkan itu tidak bisa diproduksi segala masa ya. Harus bisa diproduksi dalam bentuk mass production, dalam bentuk yang banyak. Kemudian dia tidak boleh berubah atau dia harus sebaiknya maintenance of viability. Jadi daya hidupnya dia harus dapat dipertahankan ya, supaya dia tidak cepat sekarang hidup besok berturun seperti begitu. Nah untuk kebutuhan yang nanti dimasukkan atau diinkorporasi ke dalam fermented product, maka sebaiknya dia tidak boleh mengubah harus memberikan positive impact ya. Jadi dapat meningkatkan flavor and taste itu gini ya. Itu implikasinya. Jadi dia harus dapat meningkatkan rasa dan aroma dari produk yang kita buat. Nah kemudian ini baru saja dipublish di PNAS Microbiota, yaitu 3 yang kita sebut dengan probiotic triangle of success. Jadi bagaimana mengembangkan atau trisula daripada pengembangan probiotik sehingga probiotik yang kita kembangkan itu berhasil. Jadi yang pertama itu adalah dari mulai dengan pengembangan atau pemilihan strain. Jadi selecting the right strain with promising technological properties and safety profile. Jadi strain yang kita pilih itu haruslah tepat dengan disesuaikan dengan aspek teknologi tadi ya, produksinya mau diproduksi dalam bentuk bahan makanan atau diproduksi dalam bentuk cell frame dengan derajat atau status keamanan yang bisa diterima sesuai dengan regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strain yang dipilih yang sudah mempunyai sesuai dengan regulasi tadi itu juga harus diuji
baik preklinis dan uji klinik. Jadi preklinik dan klinik ini harus dilalui mulai dari hewan coba sampai pada uji manusia. Jadi preclinical trial, kemudian clinical trial. Sehingga nanti justifikasinya adalah dia harus memberikan dampak yang menyehatkan pada target populasi atau target subjek ya. Misalkan kita ingin melihat apakah kita ingin mengklaim atau klaimnya adalah probiotik dapat menurunkan kolesterol. Maka subjeknya adalah clinical studies-nya adalah pada orang yang memang kolesterol tinggi ya. Jadi dia harus mengaccept health properties, health benefit pada host yang memang kita harapkan nanti menjadi target dari produk itu. Kemudian baru bagaimana kita menginkorporasi probiotik ini di dalam makanan. Jadi probiotik secara konvensional itu diminum dalam bentuk suplemen atau pangan fungsional. Secara konvensional. Jadi dia dipersiapkan dalam bentuk suplemen, bisa kapsul, ya bisa sel kering, atau dia bisa diinkorporasi di dalam sebuah bahan makanan sehingga bahan makanan mempunyai efek fungsi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Jadi ini triangle yang pertama, segitiga yang pertama adalah pengembangan strain. Kemudian harus kita masukkan ke dalam clinical studies ya. Ini harus dilalui clinical trial ini. Kemudian barulah dia ke product development. Jadi triangle atau segitiga untuk pengembangan produk sebuah probiotik produk itu adalah pemilihan strain yang sesuai, kemudian clinical trial untuk membuktikan functionality pada target yang atau populasi yang kita harapkan, atau desain probiotik ini tujuannya untuk kelompok tertentu, maka kemudian barulah kita pengembangan produknya. Produknya mau dibuat seperti apa? Nah, kemudian di dalam pengembangan strain itu ini standar, ini strainnya harus teridentifikasi. Ini ada justifikasi, ada peraturannya. Jadi dia harus teridentifikasi, kemudian dia harus aman ya, safety assessment-nya, kemudian dia harus menghasilkan produk yang tinggi dan standar dan stabil ya, kemudian harus comply pada regulasi yang ada. Jadi ini kita harus kalau kita ingin mengembangkan produk pangan probiotik, mengandung probiotik itu paling tidak kita lihat ini ya. Strainnya apa yang diperlukan, kemudian safety-nya apa yang diperlukan, kemudian pada saat produksinya apakah stabil tidak stabil. Kemudian baru di dalam pengembangan ini kita harus memperhatikan aspek regulasi. Ya, aspek regulasinya apa? Kalau misalkan masuk ke trial, apakah trialnya dengan klaim apa tidak? Kalau dengan klaim harus lapor ke BPOM. Kalau tidak dengan klaim bolehlah tidak didaftarkan. Kemudian untuk clinical studies with probiotic and subsequent claiming of outcome, kalau ada outcome yang harus diklaim maka harus melakukan proses-proses yang seperti ini ya. Jadi preclinical studies, kemudian clinical studies, kemudian bagaimana mekanisme role atau bagaimana mekanisme daripada probiotik yang kita berikan itu pada populasi target. Kemudian bagaimana dia harus comply pada regulasi, barulah klaim. Jadi produk pangan yang perka BP POM yang terbaru itu produk pangan dengan klaimnya. Produk pangan dengan klaim. Ini yang harus diperhatikan sehingga kita dengan cerdik dapat mendesain dari awal bagaimana mau mengembangkan apa, kemudian jalan mana yang harus ditempuh ya. Jalan mana yang harus ditempuh. Nah, ini seperti tadi ya, produk yang ada di Indonesia yang paling terkenal sumber probiotik ya. Ini walaupun di sini hanya disebutkan Rhizopus, tapi banyak tadi kan ada bakteri asam laktat dan bakteri-bakteri lain juga ya. Klebsiella itu kemungkinan besar ditemukan pada tempe ya, sehingga dia mempunyai functionality untuk meningkatkan nutrisi dan lain sebagainya. Ini saya cepat saja, kemudian cepat saja ini. Nih. Sekarang kita masuk yang bagian terakhir. Bagian yang maaf ya Mbak, kalau lewat waktunya. Jadi pengembangan produk pangan fermentasi mengandung probiotik itu
seperti tadi itu adalah juga harus diperhatikan. Jadi adik-adik atau bapak dan ibu harus memperhatikan, kan ada peraturan yang dikeluarkan yang berlaku di Eropa, ada yang berlaku di Amerika. Yang di Eropa itu ada list bakteri-bakteri yang sudah well documented atau sudah dapat diterima, mana yang tidak dapat diterima. Nah, kalau yang belum termasuk di dalam list yang telah ditetapkan, kita sebut dengan pangan baru atau novel food ya. Novel food. Jadi kalau yang sudah ada listnya, misalkan Lactobacillus Bulgaricus gitu, misalkan sudah ada listnya di sana, sehingga dia tidak masuk pangan baru. Kalau dia masuk ke hal yang baru, misalkan kita kembangkan Weisela confusa gitu misalkan, kalau kita klaim maka dia strukturnya harus mengikuti model novel food yang cukup strict dan cukup ketat terkait dengan safety-nya. Kemudian kita harus pertimbangkan metode untuk mengkonsumsi probiotik. Apakah dalam bentuk sel kering, bisa dalam bentuk kapsul atau serbuk. Kemudian apakah dia bentuk produk pangan fermentasi. Dia bisa sebagai starter atau bisa sebagai probiotik yang sengaja ditambahkan setelah produk pangan itu jadi. Nah, kalau dia dikembangkan untuk produk pangan terfermentasi, maka dia tidak boleh menghasilkan metabolit yang menyebabkan produk pangan tidak disukai. Atau karakteristik organoleptiknya itu harus diperhatikan betul. Nah, sehingga pada jenis makanan tertentu orang menghindari menggunakannya sebagai starter. Dia hanya difortifikasi atau ditambahkan. Misalkan buat yogurt ditambahkan Bifidobacterium, menjadilah dia biogut. Yogurt Bifidobacterium itu bukanlah starter yang tepat, mungkin ya dalam tanda petik bukanlah starter yang tepat ditambahkan pada yogurt sehingga dari awal, sehingga dapat mengganggu karakteristik yogurt atau dapat mengganggu bahkan Bifidobacteriumnya mati ya. Sehingga ini perlu ditambahkan pada saat yogurtnya sudah jadi. Jadi targetnya biar mengandung probiotik yang konsentrasi selnya tinggi. Nah, kemudian tidak semua probiotik cocok untuk semua jenis bahan makanan. Bukan one size fit all istilahnya. One strain fit all itu. Nah, kalau beli baju kan one size fit all, beli satu size bisa untuk banyak orang ukurannya. Tadi kalau probiotik itu bersifat strain spesifik, jadi dia tidak one strain fit all. Jadi tidak satu strain tidak semua cocok untuk semua produk ya. Nah, jadi kalau kita harapkan dia metabolite atau dalam tanda petik yang kita sebut dengan efek postbiotiknya, salah satu pertimbangannya dia tidak boleh menurunkan organoleptik kualitas organoleptik produk pangan. Kalau yang diharapkan selnya yang banyak adalah yang kita harapkan pertumbuhan daripada bakteri tersebut, bakteri probiotik. Nah, kalau pertumbuhannya banyak akibatnya apa? Maka produk pangan akan mengalami over asidifikasi atau asam yang berlebihan. Kalau asam yang berlebihan maka probiotik sendiri juga akan viabilitasnya menurun. Jadi pertimbangannya adalah kecocokan produk pangan untuk menjamin high viability, high activity, dan efek fungsional. Jadi dia harus viabilitasnya tinggi, aktivitasnya dalam saluran pencernaan tinggi, kemudian efek fungsionalnya juga tinggi. Jadi tiga faktor ini yang sangat kritis yang harus diperhatikan. Mungkin nanti Prof. Endang bisa mengoreksi karena beliau aslinya orang pangan. Ilmu saya abal-abal ya, abu-abu, mau orang pangan, mau orang GAD, mau orang kesmas, abu-abu istilahnya ya. Jadi tidak jelas betul. Nanti mungkin Prof. Endang bisa lebih menekankan ini. Nah, kita mengembangkan beberapa jenis produk, tetapi yang paling saya sukai adalah yang dua ini ya. Yang paling saya suka adalah karena ini sudah masuk ke fase human trial ya. Jadi yang kita sebut dengan Profitol. Profitol ini adalah kombinasi 6 strain Lactobacillus rhamnosus yang kita isolasi dari susu dan dari human. Jadi dia adalah strain atau probiotik kering mengandung 10/9 sel campuran dari 6 jenis probiotik. Lactobacillus rhamnosus dari saluran pencernaan dan dari susu fermentasi.
Kemudian yang belakang ini kita sebut dengan ProWaste. Jadi ProWaste itu adalah produk sel kering yang mengandung Weisella confusa, sebuah strain probiotik mungkin yang dulu tidak bisa diterima oleh masyarakat internasional karena banyak menyebabkan translokasi. Tapi kita telah buktikan bahwa ini strain yang sangat unik ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan di samping efek fungsional adalah stability ya. Stabilitas itu artinya dia harus disimpan dalam jangka waktu tertentu dan tidak mengalami perubahan viabilitas. Jadi kita disimpan ini datanya baru sampai bulan ke-13. Jadi dia masih ada pada 10 pangkat 10 ya, 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 14. Hampir tidak mengalami perubahan. Tetapi kalau kita simpan di suhu kamar 25 derajat, maka dia akan hampir turun 2 sampai 3 life cycle yang merah-merah di bawah ini. Jadi ini dua produk yang kita sangat sukai ya, dan sekarang kita fokus untuk diteliti di lab saya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita sebutkan Yosubing ya. Yosubing ini singkatan dari yogurt susu kambingnya. Jadi kita mengisolasi beberapa strain yang cukup bagus untuk memproduksi yogurt pada susu kambing. Jadi kelemahan susu kambing kan baunya bau kambingnya. Jadi ini kami melakukan pendekatan dengan kelompok peternak ya, peternak kambing Etawa yang untuk membuat produk susu fermentasinya. Kemudian kalau susu kuda liar untuk kita sudah bekerja sejak tahun 2012 ya, 2000 sebelum itu. Jadi yogurt itu cukup bagus ya, cukup rupi kan kalau kita lihat. Jadi Lactobacillus rhamnosus SKG 34 yang dapat menurunkan kolesterol dan meningkatkan sifat antioksidan. Ini contoh salah satu produk ini. Produk kita yang terakhir adalah rice juice probiotik ya. Mungkin Prof Endang sudah membuat tape probiotik, tapi kami mengembangkan yang kita sebut dengan rice juice probiotik. Jadi tape, beras yang difermentasi dengan amylomyces ruxi, kapang. Keunikan kapang ini dia melakukan proses lipifikasi yang sangat besar ya, sehingga dia hasilkan cairan yang sangat banyak. Sehingga kita ambil cairannya saja, kemudian tambahkan F2 Weisella confusa F213 yang cukup bagus ya. Rasanya seperti air tape, tapi agak setelah kita tambahkan ini bakteri asam laktat, rasanya adalah manis dan asam ya. Jadi kombinasi yang paling disukai kan di Indonesia itu manis, asam dan aroma alkohol. Jadi itu kira-kira semua yang saya telah lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tim kita ya, orangnya tidak banyak ya. Orangnya tidak banyak, tidak sehebat tim yang dikembangkan oleh Prof Endang. Jadi itu kira-kira Pak. Jadi mohon maaf Pak, waktunya lewat ya. Terima kasih.